Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-10 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di sini beliau akan membawakan dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya nama-nama yang nafiyah, adanya nama-nama yang mutsbitah, sifat yang manfiyah, sifat yang mutsbatah. Semuanya adalah ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang nama dan juga sifat Allah SWT. Beliau mengatakan waqad dakhala fi hadhil jumlah, dan masuk di dalam jumlah ini, yaitu di dalam kalimat yang berisi tentang kaidah Ahlus Sunnah yang isinya bahwasanya Allah SWT menggabungkan antara an-nafy wal itsbat. Allah SWT di dalam Al-Quran asalnya ketika mengitsbat, kebanyakan di dalam Al-Quran Allah memperinci sifat-sifatnya, nama-namanya. Adapun penafian, maka kebanyakan Allah SWT menafikan secara global, bukan secara terperinci. Ya, secara terperinci ketika menetapkan, makanya banyak disebutkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan hampir setiap halaman dari mushaf itu disebutkan nama dan juga sifat. Tapi ketika menafikan, maka kebanyakan adalah secara global. Terkadang Allah memperinci dalam menafikan dari dirinya kezaliman, menafikan dari dirinya sinah dan juga naum, ngantuk dan juga tidur, menafikan dari dirinya rasa lelah misalnya. Wa ma massana min lughub, kami tidak ditimpa oleh rasa lelah. Dan menafikan dari dirinya nisyan, yaitu lupa, menafikan dari dirinya dhalal, la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah SWT tidak dhalnya, tidak bodoh dan juga tidak lupa. Ini berarti ada perincian dalam menafikan, tapi itu sedikit. Sehingga Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya kaidahnya adalah al-itsbatul mufassal wan nafyul mujmal. Ini kaidah Ahlus Sunnah, yaitu menetapkan secara terperinci dan menafikan secara global. Maksudnya adalah kebanyakan. Kenapa di sini perlu kita sampaikan? Karena di sana ada kelompok yang menyelisih Ahlus Sunnah, di mana mereka di dalam masalah menafikan mereka memperinci. Adapun ketika menetapkan, maka mereka menetapkan secara global, menetapkan bahwasanya Allah itu ada. Tapi ketika menafikan, maka mereka menafikan secara terperinci. Allah tidak demikian, Allah tidak demikian, Allah tidak demikian, dan seterusnya. Ini menyelisihi jalan atau cara Al-Quran di dalam masalah nama dan juga sifat Allah SWT. Baik, kembali ke ucapan beliau waqad dakhala fi hadhil jumlah. Masuk di dalam jumlah ini yaitu kaidah bahwa Allah SWT mengumpulkan antara itsbat dan juga nafi. Beliau memulai dengan surat Al-Ikhlas dan ayat kursi. Karena di dalam surat Al-Ikhlas dan juga di dalam ayat kursi yang telah datang keutamaannya di dalam hadis, ternyata di situ Allah SWT mengumpulkan antara an-nafi wal itsbat. Nah, ini adalah kenapa beliau memilih surat Al-Ikhlas dan juga ayat kursi, dan keduanya sebagian besar kaum muslimin insyaallah menghafal. Beliau mendatangkan sesuatu yang mudah dan dihafal oleh sebagian besar kaum muslimin untuk menguatkan apa yang beliau sampaikan sebelumnya, bahwasanya Allah SWT mengumpulkan antara an-nafyu dan juga al-itsbat. Beliau mulai dengan Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi, kemudian setelah itu beliau akan menyebutkan ayat-ayat yang lain. Ma wasafa bihi nafsahu fi suratil Ikhlas, apa yang Allah sifatkan dengannya nafsahu, dirinya, fi suratil Ikhlas, yaitu apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ikhlas berupa sifat-sifatnya, yang dia sifati dirinya dengan sifat-sifat tadi. Allati ta'dilu thulutsal Qur'an, di mana surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dan ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
di mana Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan ada seorang laki-laki yang mendengar laki-laki yang lain membaca Qul huwallahu ahad dan mengulang-ulangnya. Ketika datang waktu pagi, maka laki-laki ini datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan ini kepada Rasulullah SAW. Wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Sepertinya laki-laki ini menganggap ini adalah sesuatu yang sedikit. Kenapa membaca Al-Ikhlas, enggak baca ayat-ayat surat-surat yang lain? Kan ada surat-surat yang lain yang lebih panjang. Kenapa yang dia ulang-ulang adalah surat Al-Ikhlas? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an, sebanding pahalanya. Jadi orang yang membaca surat Al-Ikhlas dari awal sampai akhir, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang membaca sepertiga dari Al-Qur'an. Dari sisi pahalanya, dia mendapatkan pahala orang yang membaca sepertiga dari Al-Qur'an. 10 juz. Kalau kita menghitung berapa huruf yang ada dalam 10 juz, maka ini adalah jumlah pahala yang besar. Satu huruf di dalam Al-Quran, apabila kita membacanya, kita mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah kana lahu bikulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dari setiap huruf yang dia baca, dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Orang yang membaca sepertiga dari Al-Quran, yaitu 10 juz, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Ini menunjukkan tentang keagungan surat Al-Ikhlas. Nah, beliau menyebutkan tentang hadis ini, dan bahwasanya surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Berarti di sana ada rahasianya. Itu kenapa Nabi SAW dan mengapa orang yang membaca Al-Ikhlas ini mendapatkan pahala yang demikian besar? Allahu a'lam, adalah karena kandungannya yang luar biasa. Kandungan yang ada dalam surat Al-Ikhlas. Tapi sebagian ulama menjelaskan, Al-Quran ini ada 3 bagian. Ada ayat-ayat yang berisi tentang ahkam, hukum-hukum, yang di dalamnya ada perintah dan juga larangan, seperti misalnya hukum sholat, zakat, kemudian puasa misalnya, atau haji, tata cara pembagian waris misalnya. Dan di dalamnya ada larangan berzina, larangan membunuh tanpa hak, larangan riba. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah qasas, kisah-kisah. Ada kisah-kisah para nabi, ada kisah umat terdahulu, orang-orang yang saleh. Maka ini bagian yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tentang tauhid. Dan Al-Ikhlas ini mengandung tauhid. Berarti dia mengandung sepertiga dari isi Al-Quran, karena isinya adalah tauhid dari awal sampai akhir. Sehingga dinamakan dengan surat Al-Ikhlas, yaitu ikhlas hanya untuk Allah. Kita lihat bagaimana isi dari Al-Ikhlas ini, dan bagaimana dia menunjukkan an-nafi wal isbat. Haitsu yaqul, ketika Allah SWT mengatakan Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah SWT yang ahad. Katakan wahai Muhammad, dia adalah Allah ahadun yang Maha Esa. Lafzul jalalah ini adalah nama Allah. Berarti nama yang ditetapkan di dalam surat ini yang pertama adalah lafzul jalalah, itu Allah, yang mengandung sifat al-uluhiyah. Berarti di sini Allah menetapkan namanya, yaitu Allah lafzul jalalah, yang mengandung sifat uluhiyah. Ini nama dan juga sifat yang pertama. Kemudian Allah mengatakan ahadun. Ahadun artinya adalah yang Maha Esa. Yang Maha Esa, yaitu yang Maha Tunggal dalam fi'il-fi'ilnya, dan juga sifat-sifatnya, dan juga zatnya. Allah SWT dialah yang Maha Esa di dalam zatnya, dan dialah yang Maha Esa di dalam sifatnya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Di dalam fi'ilnya juga demikian. Tidak ada yang serupa dengan Allah di dalam fi'ilnya. Allah SWT dialah yang Maha Esa.
Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan bahwasanya di antara nama Allah adalah Al-Ahad. Berarti kita menetapkan di antara nama Allah adalah Al-Ahad. Dan sifat yang terkandung dalam Al-Ahad adalah Al-Ahadiyah, keesaan. Ini kaidah yang harus kita ketahui bahwasanya setiap nama itu mengandung sifat, minimal satu sifat. Terkadang bisa mengandung 2 sifat atau 3 sifat. Ketika Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, berarti nama yang kedua yang Allah sebutkan dalam surat ini adalah nama Al-Ahad. Apa sifat yang terkandung dalamnya? Sifat Al-Ahadiyah. Jadi nama Allah itu adalah nama-nama yang mushtaq, bukan nama-nama yang jamid. Nama yang jamid ini tidak diambil dari sebuah kata, tapi nama-nama Allah ini diambil dari kata yang lain. Ada maknanya, bukan sebuah kata yang tidak ada maknanya. Baik. Qul huwallahu ahad. Dan kata ahad ini tidak digunakan dalam keadaan itsbat kecuali untuk Allah saja. Seperti dalam ayat ini, Allahu ahad. Ini kan positif, tidak ada kata tidak atau bukan gitu. Sehingga dalam keadaan itsbat ini tidak digunakan kecuali hanya untuk Allah. Tidak boleh kita mengatakan fulan ahad untuk makhluk, enggak boleh. Karena ahad ini hanya untuk Allah dalam keadaan itsbat, dalam keadaan positif. Tapi kalau kalimatnya adalah kalimat yang negatif, maka bisa digunakan kalimat ahad untuk selain Allah. Seperti misalnya seseorang mengatakan lam ya'ti ahadun, belum datang seorang pun. Nah, berarti di sini negatif karena ada kalimat lam, tidak, belum datang seorang pun. Tapi dalam keadaan ya kalimatnya adalah kalimat yang positif, maka tidak dipakai kecuali dalam hak Allah Azza wa Jalla. Baik. Berarti ayat yang pertama di dalamnya ada penetapan nama Allah lafzul jalalah dan sifat Allah al-uluhiyah. Kemudian menetapkan nama Allah Al-Ahad dan sifat Allah Al-Ahadiyah. Allahu a'lam, di sini adalah termasuk nama yang nafiyah. Seperti As-Salam, Al-Quddus, kemudian Subuh. Karena ketika Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, berarti di sini ada menafikan al-mathil, yaitu menafikan sesuatu yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Dia adalah ahad. Dia adalah yang esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam af'alnya, dalam perbuatan-perbuatannya. Baik. Kemudian Allah mengatakan Allahus Samad. Allahus Samad. Allah kembali di sini disebutkan nama Allah, lafzul jalalah, yang mengandung sifat al-uluhiyah. As-Samad ini adalah penetapan nama di antara nama-nama Allah. Apa yang dimaksud dengan As-Samad? Di sana ada beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama tentang makna As-Samad. Ada yang mengatakan bahwasanya As-Samad di sini adalah zat yang menjadi tempat tumpuan yang lain di dalam hajat-hajat mereka. Dan Allah SWT dialah As-Samad, yaitu makhluk-makhluknya. Mereka di dalam menunaikan hajat-hajat mereka kembalinya kepada Allah SWT. Kenapa kembalinya kepada Allah? Karena Allah SWT dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Dalam keadaan sakit, mereka kembali kepada Allah, karena Allah dialah yang memberikan penyembuhan. Dalam keadaan mereka fakir, kembali kepada Allah, karena Allah dialah yang maha kaya. Dalam keadaan mereka menuntut ilmu, kembali kepada Allah, karena Allah dialah yang memiliki ilmu yang sangat luas, yang memberikan ilmu. Ketika mereka butuh ampunan, kembali kepada Allah, karena dialah yang bisa mengampuni. Seluruh makhluk kembali kepada Allah untuk bisa menunaikan hajat-hajat mereka. Berarti dari sini kita memahami bahwasanya ketika kita menetapkan nama Allah As-Samad, maka berarti kita ada kandungan menetapkan seluruh sifat kesempurnaan bagi Allah SWT. Di sana ada tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, turjumanul Quran, ketika beliau menafsirkan nama Allah As-Samad ini. Abdullah bin Abbas mengatakan, As-Sayyidul ladzi qad kamula fi su'dadi. Apa yang dimaksud dengan As-Samad? Kata beliau, dia adalah As-Sayyid, dialah yang terkemuka, yang paling depan. Dia adalah Tuhan yang telah sempurna di dalam su'dadihi, di dalam pertuanannya. Artinya dia adalah Tuhan yang paling sempurna. Wasyariful ladzi qad kamula fi syarafihi.
dan dia adalah yang paling mulia, yang sempurna kemuliaannya. Wal 'azimul ladzi qad 'azama fi 'azamatihi, dan yang maha besar, yang sempurna di dalam kebesarannya. Wal halimul ladzi qad kamula fi hilmihi, dan dia adalah zat yang halim, yang pemurah, yang telah sempurna di dalam hilmnya. Wal ghaniyul ladzi qad kamula fi ghinahu, dan dia adalah yang maha kaya, yang telah sempurna kekayaan, dan seterusnya. As-Samad di sini, ketika kita menetapkan As-Samad bagi Allah dan bahasanya Allah SWT dialah zat yang kembali kepadanya makhluk di dalam menunaikan hajat-hajat mereka, kita telah menetapkan seluruh sifat kesempurnaan bagi Allah di dalam As-Samad. Berarti di sini ada itsbat, kita menetapkan seluruh sifat kesempurnaan bagi Allah. Seluruh sifat yang jelek, yang buruk dinafikan dari Allah SWT, dan seluruh sifat yang sempurna kita tetapkan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka As-Samad ini adalah al-asma al-muthbitah, ya, termasuk asma yang muthbitah. Sampai di sini kita memahami bahwasanya surat Al-Ikhlas ini mengandung nafi dan juga itsbat. Ada nama yang muthbitah, ada nama yang nafiyah. Baik. Lam yalid wa lam yulad. Allah SWT tidak melahirkan, yaitu Allah SWT tidak memiliki anak. Bantahan kepada orang-orang musyrikin dan juga ahlul kitab yang mereka menisbahkan anak kepada Allah. Orang Yahud mengatakan Uzair ibnullah, orang Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah, orang-orang musyrikin mengatakan malaikah banatullah. Allah SWT adalah zat yang tidak melahirkan, dan ini adalah perincian dari yang sebelumnya. Allah SWT dialah yang ahad, tidak ada yang semisal dengan Allah. Karena ketika melahirkan, berarti yang namanya anak itu semisal dengan asalnya. Maka ini adalah di antara penjelasan dari yang pertama adalah ahad, Allah itu adalah ahad. Dan bisa juga dia adalah penjelasan dari Allahus Samad juga. Karena Allahus Samad, Allah dialah yang makhluk kembali kepadanya dalam berbagai urusan dan juga hajat mereka. Artinya Allah tidak butuh dengan makhluk, tapi makhluk yang butuh kepada Allah, makhluk yang memiliki hajat kepada Allah. Kemudian lam yalid, Allah tidak melahirkan, karena ketika seandainya Allah SWT melahirkan, berarti Allah butuh kepada anak tersebut. Padahal Allah SWT dialah As-Samad. Makhluk yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada makhluk. Ya, ketika seorang ayah dan juga seorang ibu dia ingin memiliki anak, dia merasa butuh dengan anak yang akan mewarisi dia, yang akan membantu dia, dan seterusnya. Allah SWT dia tidak melahirkan, dia tidak butuh. Dialah yang maha kaya, tidak membutuhkan anak. Baik. Demikian pula firman Allah walam yulad, dan Allah SWT dia tidak dilahirkan. Ini juga menjelaskan Allahu ahad, Allahus samad. Allah tidak dilahirkan, dia bukan seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya. Karena kalau di sana ada orang tua bagi Allah, maka berarti ada yang serupa dengan Allah. Padahal Allah SWT dialah yang ahad. Dan kalau Allah SWT memiliki orang tua, berarti dia butuh kepada yang lain. Padahal Allah SWT dialah As-Samad. Diperinci oleh Allah SWT di sini, dan asalnya yang namanya nafi dalam Al-Quran adalah penafian yang global, bukan penafian yang terperinci. Tapi di sini diperinci oleh Allah untuk membantah sebagian munharifin, orang-orang yang menyimpang, yang mereka meyakini bahwasanya Allah SWT memiliki anak. Baik. Berarti ini nafi atau itsbat di sini. Nafi. Ya, ini adalah sifat yang manfiyah. Allah tidak memiliki anak, Allah tidak beranak, dan Allah tidak dilahirkan. Berarti di sini ada sifat yang manfiyah. Dan ketika, ini juga kaidah juga yang harus kita pahami. Ketika Allah menafikan dari dirinya sebuah sifat, maka konsekuensinya kita harus menetapkan kesempurnaan, kebalikan dari sifat yang dinafikan tadi. Di sini Allah menafikan bahwasanya Allah memiliki anak atau Allah melahirkan, dan Allah juga menafikan dari dirinya bahwasanya Allah memiliki orang tua. Nah, berarti di sini yang perlu kita tetapkan apa? Kesempurnaan, kebalikan dari keduanya. Yaitu kita tetapkan kesempurnaan keesaan Allah, menetapkan ahadiyah Allah. Ini kaidah yang harus kita pahami. Jadi kalau Allah menafikan sebuah sifat dari dirinya, kita harus menetapkan
kesempurnaan sifat yang kebalikan dari sifat yang dinafikan tadi. Ketika Allah menafikan dari dirinya anak dan juga orang tua, berarti kita tetapkan kesempurnaan keesaan Allah Azza wa Jalla. Berarti di sini ada sifat manfiyah di dalam surat Al-Ikhlas ini. Baik, demikian pula ini lam yalid wa lam yulad, sifat kesempurnaan yang bisa kita tetapkan di sini adalah sifat ghina, yaitu sifat bahwasanya Allah tidak butuh dengan yang lain. Tadi kita sebutkan karena yang melahirkan dan yang dilahirkan itu berarti butuh dia kepada yang lain. Ketika dinafikan berarti kita tetapkan ya kesempurnaan kebalikan dari sifat tadi. Selain kesempurnaan sifat keesaan, yaitu kesempurnaan keesaan Allah, juga menunjukkan kesempurnaan ya tidak butuhnya Allah dengan yang lain. Kesempurnaan kekayaan Allah. Kemudian Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menjadi kufuwan lahu, yaitu bagi Allah. Kufuwan itu artinya adalah musawiyan, yang sama, serupa dengan Allah, tidak ada. Berarti Allah di sini menafikan adanya sesuatu yang serupa dengan Allah. Kalau tadi pada ayat sebelumnya dinafikan anak, dan anak adalah cabang, kemudian Allah menafikan orang tua, dan orang tua adalah asalnya, baik cabang maupun asalnya dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula yang sebanding, ini juga dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ada nafyul kufu. Di sini Allah SWT menafikan al-kufu, yaitu yang serupa dengan Allah. Maka konsekuensinya kita tetapkan bahwasanya Allah SWT dialah yang maha sempurna dalam keesaannya. Dialah yang ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah, baik di dalam sifatnya, dalam zatnya, dalam apa yang dia lakukan. Berarti di sini jelas di dalam surat Al-Ikhlas ini Allah SWT menyebutkan an-nafyu dan juga itsbat. Ada nama-nama yang ditetapkan oleh Allah dan dia mengandung sifat. Ada nama yang nafiyah karena di dalamnya ada kandungan makna menafikan dari Allah SWT sesuatu yang semisal dengan Allah, baik nama, baik sifat maupun zatnya. Baik. Jadi kalau kita ulang lagi di dalam surat Al-Ikhlas ini, nama-nama yang ditetapkan oleh Allah Lafzul Jalalah, kemudian nama Al-Ahad, kemudian nama As-Samad. 3 nama. Kemudian di sini ada sifat yang Allah tetapkan, sifat yang mutsbatah. Iya, Lafzul Jalalah mengandung sifat uluhiyah. Kemudian Al-Ahad, sifat Al-Ahadiyah. Sifat Al-Ahadiyah ini terkandung dalam nama Allah Ahad. Ada lagi dalam As-Samad, sifat As-Samadiyah. Sifat As-Samadiyah berarti sifat bahwasanya Allah SWT dialah yang dibutuhkan oleh makhluk dalam hajat-hajat mereka. Ini namanya sifat As-Samadiyah. Sifat Al-Ahadiyah itu sifat keesaan. Baik. Lam yalid itu sifat tersendiri, sifat manfiyah tersendiri. Lam yulad sifat manfiyah tersendiri. Baik. Walam yakul lahu kufuwan ahad, berarti Allah menafikan dari dirinya anak, menafikan dari dirinya orang tua, dan menafikan dari dirinya sesuatu yang setara atau sesuatu yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu nama dan juga sifat yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Ikhlas. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.